Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rora Jesi Bidadaya dengan NIM 1905 12411 059 dari Sistem Informasi 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan simulasi jaringan komputer tentang studi kasus jaringan di CV Mitra Mandiri. Oke. Yang pertama-tama, jadi perusahaan Mitra Mandiri ini, sebentar. Ya, perusahaan CV Mandiri ini ingin membuat suatu jaringan atau sebuah jaringan komputer di kantornya. Jadi perusahaan ini dia itu membeli sebuah alamat IP yaitu 192.168.3.10. Perangkat komputer yang sudah tersedia antara lain 1 unit server, 15 unit personal komputer atau PC untuk 3 divisi, 2 unit switch, 5 hub dan 4 unit router serta 2 WAN dan 1 unit wireless device. Kantor yang terdiri dari 3 lantai ini digunakan untuk divisi marketing 9 unit, komputer sebagai unit komputer ya, terus definisi keuangannya itu ada 3 unit komputer juga, terus divisi personalianya juga ada 3 unit komputer. Nah, skenario percobaan kali ini tuh disimulasikan dalam gambar seperti ini. Berikut sebentar, saya lihatkan lebih besar. Nah, seperti ini. Jadi simulasinya kayak gini. Angka pertamanya yaitu pertama kita itu men-set router terlebih dahulu dengan metode OSPF. Nah, jadi kita bikin dulu. Nah, ini routernya ada router A, router B, router C, dan router D. Nah, di sini setiap routernya itu kita akan menggunakan metode OSPF. Jadi kenapa? Kalau kita buat pertama kali routernya, dia itu bakalan nggak mau terhubung satu sama lain karena kita menggunakan router 2620 XM. Jadi dia tuh nggak 2621 XM yang benar. Mereka nggak akan terhubung satu sama lain. Jadi kita harus menggantinya terlebih dahulu seperti ini. Nah, ya. Jadi awalnya tuh bentuknya itu seperti ini. Kita pakai 2621 XM. Lalu kita tuh ubah fibernya di dalamnya. Nah, ini loh yang kita ubah. Kita coba lihat. Wah, nanti hilang. Jadi ini diubah dalamnya menggunakan WTC 2T. Terus yang sebelah sini, yang zoom in dekat zoom in ini dia akan diganti dengan NM1FE FX. Ya, setelah mereka diganti ini semuanya routernya. Jadi router 1, router 2, router 3 sama router 4 itu semuanya diganti menggunakan WIC2T sama NM1FE FX. Biar apa? Biar mereka itu mendapatkan 2 port flash internet 0/0 dan 0/1 untuk RJ45-nya. Jadi mereka itu dapat terhubung dan satu router buat menghubungkan di tengah-tengah seperti ini. Lalu lanjut dengan nah ini loh, 2 port serial 0,0 dan 0/1. Jadi mereka itu dapat terhubung seperti itu loh. Jadi aku contohin di bawah ya. Kayak gini. Routernya mereka itu pakai 2621 XM
1, terus 2, 3, 4. Nah, kayak gini kan. Nah, kalau mereka langsung dihubungin nih ya. Ke sini. Nah, ini nggak bisa kita ngubunginnya pakai ini. Nah, coba ya. Coba. Dihubungin ke sini. Gak bisa. Loh, kan? The cable not. Nah, kalau cuma biasa sih bisa. Tapi kan yang kita butuhin bukan ini. Kita butuhin kabel RJ45-nya. Nah, oleh karena itu, kita ubah nih routernya. Saya pencet. Nah, ini loh yang kita maksud. Yang sebelah sini kita ganti dengan width 2TC. Oh ya, jangan lupa ya, matiin dulu. Terus baru dipasang. Kalau sudah dimatiin, kamu nggak matiin, dipasang ya nggak bisa. Terus ini begini. Setelah itu jangan lupa dihidupin. Nah, semuanya itu dilakuin ke semuanya biar bisa dapat ini. Oke. Lanjut ke materi selanjutnya. Bentar. Oke. Setelah itu, kita udah dapat gini. Kita pasang-pasangin semua kayak gini. Sampai bentuk seperti ini. Aku mau liatin gambarnya dulu. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Jadi SE0 sama SE ini. Jadi yang di sebelah sini ini SE11, yang ini 00, terus ini 01, ini 01. Kayak gitu. Ini loh, lihat ya. Ini kan ada SE-nya gitu loh kalau dihubungin. Nah, setelah dihubungin, udah terbentuk nih kotaknya. Kotak portnya sudah terhubung. Setelah itu kita lanjut. Kita bikin desain keseluruhannya. Ya seperti biasa ada subnetting, ada routing. Jadi kayak biasanya kita bikin-bikin. Tinggal masukin kayak PJ1, PJ2, PJ3 dan lain-lain sebagainya. Di sini itu ada marketingnya. Ini pihak marketing, departemen marketing. Di sini personalita, yang di sini keuangan. Terus di sini tuh menggunakan metode wireless. Ya, terus yang ini modem sama cold, jadi pakai WAN. Nah, IP-nya jangan lupa ya, itu penting banget soalnya. Jadi IP-nya itu pakai 10. Mana ya? Tadi kita udah nyampe tahap 2, router. Udah selesai tahap 2, terus kita lanjut ke tahap 3 ya. Nah, nih, tahap 3 ini seharusnya. Keliru saya nulis. Jadi setelah kamu masukin itu kan kita belum ngisi nih IP-IP-nya. Tapi yang di sini tuh udah ditulisin ini suite-nya IP-nya berapa, ininya udah berapa. Itu tuh udah ada pada gambar yang di atas tadi. Cuma di sini tuh kalian harus gabungin router-routernya. Misal router C. Nah, ini loh. Kita harus ke CLI-nya, routernya, terus kita itu ngetik router konfigurasi terminalnya, no shutdown. Nah, setelah ini kita semua ketik, akan muncul kayak gini. Nah, ini muncul
Ini. Jadi mereka itu udah terbentuk. Terus lanjut lagi, yang semuanya juga harus digituin sampai muncul. Nah, kayak gini nih muncul semua. Muncul semua. Ini muncul. Setelah ini muncul, yang ini juga kita bikin supaya muncul. Nah, lihat nih. Router A, kita ketik akan show IP, akan muncul show IP routernya. Show IP router. Jadi ini dimana ini merupakan suatu perintah biar IP-nya tuh terhubung satu sama lain gitu loh. Antara PC-PC lainnya tuh langsung terhubung. Jadi nanti nggak di PC itu nggak di static tapi di DHCP. Di PCH apa DHCP ya? Ya wis kayak gitu. Nah, ini. Terus kita lanjut. Setelah kita dapat show IP router seperti yang tadi kita lakuin. Nah, kita lihat jaringan wirelessnya juga. Jangan lupa jaringan wireless laptopnya. Nih. Bentar, masih loading. Nah, zoom out. Nah, itu diganti nih loh, WPC 300. Ini harus diganti. Biar apa? Biar mereka itu terhubung ke saluran wirelessnya, ke access point-nya ini loh. Jadi mereka tuh nggak pakai kabel seperti itu, harus diubah. Ini kan sudah saya ubah. Nah, akhirnya mereka itu terhubung antara laptop 1, laptop 2, laptop 3, laptop 4, laptop 5. Kayak gitu. Jadi wirelessnya itu kayak masuk ke materi yang sebelumnya. Gampang banget sih. Nah, setelah udah WLAN-nya itu udah terhubung sama PC. Ini kan udah ya toh. Nah, kita tinggal melakukan suatu perintah. Yang sama perintah yang ini. Nah, no shutdown dan lain-lain. Ini kita lakukan semua ke yang tadi. Kita lakukan lagi. Setelah kita lakukan ulang ke B dan C-nya, kita sekarang nyoba ke laptop, ke PC, dan kawan-kawannya menggunakan DHCP. Itu udah IP-nya sama enggak? Kita lihat ke desktop. Ini keuangan 3 lewat PC-nya. PC keuangan 3, IP configuration. Nah, lihat tuh, submasknya tetap 255.255.0. 192.168.4.1 sama. Kok bisa aku bilang sama? Ayo kita lihat yang sebelah sini. Seret, meluncur ya, sebentar. Klik yang ke awal. Nah, ini loh. Nah, ini loh, Rek. Di sini itu ada IP address-nya. Nah, ini kan di sini yang bagian keuangan dia pakai suite-nya 192.168.4.1. Default gateway-nya juga sama. Kita coba di laptop. Harusnya di laptop itu nanti gateway-nya itu berapa ya? Bentar. 3.10. Kita coba ya. Coba laptop. Nah, 3.10 kan? Coba lagi. Desktop, IP, laptop 4, 3.10. Nah, itu udah berarti udah sama. Terus kita coba ya yang di sebelah sini. Nah, 192 ini yang di marketing.
Kita coba, harusnya 2.1. Nah, kan sama. Langsung dapet, langsung kayak secara berulang gitu loh. Jadi dia itu menggunakan DHCP looping. Routingnya juga looping. Jadi langsung, secara langsung, seperti itu. Jadi pada intinya CV ini nih berfungsi untuk agar mereka itu mendapatkan MP secara mudah. Jadi mereka menggunakan submax, subting sama router kayak gitu, sama wireless dijadiin satu, sama DHCP sama server. Mereka jadiin satu. Nah, sehingga mereka itu memudahkan mereka mendapatkan IP address. Jadi langsung terhubung ke server pusat seperti itu. Sekian dan terima kasih.